Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kampus semuanya? Mudah-mudahan sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa lagi dengan saya, Hari Akademisi. Kita akan meneruskan perkuliahan kita di video yang keempat, yakni asas urgensi, jenis, dan kriteria jurisprudensi. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa jurisprudensi merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum yang diakui di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, di video yang keempat, kita akan kaji tentang urgensinya, asas-asasnya, jenis-jenis, dan kriterianya. Secara umum, penting atau tidaknya jurisprudensi sebagai sumber hukum harus dikorelasikan dengan tugas hakim di pengadilan. Terdapat beberapa aliran yang membahas urgensivitas jurisprudensi dalam penemuan hukum. Ada aliran yang menganggap bahwa jurisprudensi harus didahulukan. Ada pula yang menganggap undang-undang itu lebih diutamakan ketimbang jurisprudensi. Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto berpendapat bahwa terdapat 3 aliran pemikiran dalam memandang urgensi jurisprudensi. Ketiga aliran yang dimaksud adalah aliran legisme, aliran Vrije Rechtsbeweging atau Vrije Rechtslehre ataupun Vrije Rechtshoek, ini sebutan dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Jerman, dan aliran Rechtsvinding. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, aliran legisme. Aliran legisme berpendapat bahwa jurisprudensi kurang memiliki urgensi, kurang penting dalam penemuan hukum. Bahkan aliran ini menganggap jurisprudensi itu tidaklah penting. Alasannya adalah karena semua aturan hukum sudah tertuang, sudah terdapat di dalam undang-undang. Law in the books. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, hakim terikat kepada ketentuan perundang-undangan. Hakim itu hanya corong dari undang-undang. Dengan kata lain, hakim hanya melaksanakan perintah undang-undang, words to passing, melalui deduksi logis suatu perumusan yang luas kepada sesuatu keadaan khusus sehingga sampai kepada kesimpulan. Proses ini disebut dengan jurisdiksi silogisme atau silogisme hukum. Contohnya, seseorang yang melakukan tindak kriminal harus dihukum. A melakukan tindak kriminal, maka A harus dihukum. Ini menurut pemahaman aliran legisme. Maka tinggal dicari pasal-pasal yang sesuai dengan itu. Itu kalau kita bicara tentang pidana atau dalam kerangka pidana. Singkatnya, menurut aliran ini, yang utama adalah pengetahuan tentang perundang-undangannya. Sedangkan mempelajari jurisprudensi, mempelajari putusan-putusan terdahulu adalah sekedar pelengkap atau hanya tambahan saja. Yang kedua, aliran Vrije Rechtsbeweging. Aliran ini mengemukakan bahwa di dalam tugasnya, seorang hakim memiliki kebebasan untuk melaksanakan tugasnya itu baik berpatokan kepada perundang-undangan ataupun tidak. Alasannya adalah bahwa karakteristik hakim adalah melakukan penemuan hukum. Judge made law. Atau hakim adalah pihak yang menciptakan hukum, Rechtsheffing. Hakim adalah pihak yang lebih mengetahui apa hukum yang akan diterapkan, hukum mana yang paling tepat, sehingga bersesuaian dengan asas ius curia novit. Atas dasar argumentasi tersebut, maka menurut aliran ini, memahami jurisprudensi dalam mempelajari hukum menjadi hal yang utama. Sedangkan perundang-undangan bersifat pelengkap. Ini kebalikan dari aliran legisme. Nah, sekarang aliran yang ketiga, Rechtsvinding. Aliran Rechtsvinding merupakan perspektif tengah yang mengambil unsur aliran Vrije Rechtsbeweging tanpa mengabaikan pemikiran aliran legisme. Aliran ini menyatakan bahwa pada hakikatnya, hakim tetap terikat kepada undang-undang. Namun demikian, keterikatan tersebut tidak seketat yang dipahami oleh aliran legisme. Sebab hakim tetap memiliki kebebasan
meskipun tidak sebebas kebebasan yang dianut oleh aliran Freie Rechtsbewegung. Artinya, di dalam melaksanakan tugasnya, hakim memiliki kebebasan yang terikat, Gebodenfreiheit, atau keterikatan yang bebas, Gebodenheit. Tugas hakim sesungguhnya, menurut Rechtsbinding, adalah menyelaraskan undang-undang dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan masyarakat misalnya. Anpassen van de wet de eisen van de tijd. Keselarasan inilah yang disebut dengan Rechtsbinding. Nah, peradilan di Indonesia itu menganut pemikiran Rechtsbinding dalam memahami jurisprudensi, di mana hakim memiliki kebebasan yang terikat sekaligus keterikatan yang bebas. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas tersebut dapat dibuktikan dalam beberapa aspek. Yang pertama penafsiran undang-undang. Kita bisa lihat di mana hakim berhak melakukan penafsiran melalui logika hukum yang dikuasainya. Kemudian B, atau yang kedua, memperluas dengan analogi, abstraksio, yaitu mempergunakan suatu undang-undang untuk suatu peristiwa lain dengan jalan mengabstraksikan isi atau memperluas makna undang-undang tersebut, sehingga aturannya mencakup peristiwa-peristiwa lainnya itu. Kemudian C, atau yang ketiga, pengkhususan asas Rechtsverwijzing, yaitu membuat pengkhususan dari suatu asas dalam undang-undang yang memiliki arti luas kepada pengertian yang lebih sempit. Ini adalah aspek sebagai bukti kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas oleh hakim di Indonesia. Berdasarkan perspektif aliran Rechtsbinding tadi, maka dapat kita pahami bersama bahwa jurisprudensi memiliki urgensi untuk dipelajari di samping mempelajari perundang-undangan. Di dalam jurisprudensi, terdapat garis-garis hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun ada kalanya garis-garis hukum itu malah tidak dijumpai di dalam undang-undang. Pemahaman hukum melalui perundang-undangan saja tidaklah lengkap jika jurisprudensi tidak dipelajari. So, jurisprudensi penting untuk dipelajari. Ini adalah urgensinya. Selanjutnya kita masuk ke asas-asas jurisprudensi. Ada dua asas yang akan kita kaji, yaitu asas preseden dan asas bebas. Kedua asas ini dikenal dan berlaku di Indonesia. Asas preseden dipakai dalam peradilan hukum adat, dan asas bebas digunakan dalam peradilan umum. Yang pertama, asas preseden. Asas ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh menyimpang dari putusan-putusan yang terlebih dahulu terbit dari hakim yang lebih tinggi tingkatnya, atau hakim yang sederajat, yang lebih dulu mengeluarkan putusan. Contoh negara yang melaksanakan asas preseden ini adalah Inggris. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian keterikatan. Apabila putusan terdahulu dipandang tidak sesuai lagi dan tidak beralasan, jika tetap diterapkan di masa sekarang, maka ini bisa diabaikan. Plainly, unreasonable, and inconvenient. Kemudian, apabila diktum tidak sesuai lagi dengan putusan yang ada, whatever else the judge said that was not necessary to their decision. Kemudian yang kedua, ada asas bebas. Asas ini menyatakan bahwa hakim tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi maupun yang sederajat tingkatnya. Contoh negara yang melaksanakan asas bebas ini adalah Belanda dan Perancis. Pada praktiknya, pelaksanaan masing-masing asas tidaklah ketat sehingga perbedaan satu sama lainnya hanya pada asasnya saja dan akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik apabila dilaksanakan secara konsekuen. Meskipun menganut asas bebas, hakim di negara Belanda sana, termasuk negara sipil law lainnya, hukum formal di Indonesia juga menggunakan asas bebas, masih banyak yang mengikatkan diri pada putusan-putusan terdahulu. Alasannya, mencegah terjadinya putusan yang simpang siur dalam hal tidak serasinya kebutuhan akan kepastian hukum, kemudian juga untuk mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang tidak perlu, dan mencegah timbulnya pandangan yang kurang baik terhadap hakim yang lebih tinggi tingkatnya, yang sudah mengeluarkan putusan-putusan. Ini sepatutnya untuk diikuti. Kemudian, poin C, jenis-jenis dan kriteria jurisprudensi. Terdapat beberapa jenis jurisprudensi, yaitu ada jurisprudensi tetap, ada jurisprudensi tidak tetap, ada jurisprudensi semi-yuridis, dan jurisprudensi administratif. Sekarang singkat kita kaji satu persatu. Yang pertama ada jurisprudensi tetap atau constant jurisprudence. Jurisprudensi tetap ini adalah putusan yang inkrah, berkekuatan hukum tetap,
dan telah diikuti oleh hakim-hakim lainnya dengan mengadopsi putusan tersebut sebagai standar hukum dalam mengambil keputusan. Suatu putusan hakim dapat disebut jurisprudensi apabila memenuhi beberapa persyaratan. A. Putusan itu atau suatu peristiwa hukum tersebut belum jelas pengaturannya dalam undang-undang. Kemudian syarat yang kedua, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, putusan berulang kali dijadikan dasar memutus perkara serupa. Selanjutnya, putusan telah memenuhi rasa keadilan dan putusan telah dibenarkan atau diakui oleh Mahkamah Agung. Itu syarat untuk menjadi jurisprudensi. Kemudian ada jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap adalah putusan hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Putusan ini belum melalui uji eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung, sehingga belum ada rekomendasi untuk menjadi jurisprudensi tetap yang dirujuk secara berulang-ulang. Beberapa ahli menyebut jurisprudensi tidak tetap sebagai landmark decision. Landmark decision sendiri dimaknai sebagai putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, berisikan kaidah hukum yang penting di mana belum ada aturan hukumnya. Landmark decision merupakan putusan yang menjawab kebutuhan hukum dan dinamika sosial di dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu masalah konkret yang diajukan ke pengadilan. Selain jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap, dikenal juga jurisprudensi semi-yuridis, contohnya penetapan pengadilan, dan jurisprudensi administratif, contohnya surat edaran Mahkamah Agung. Terdapat beberapa perbedaan antara jurisprudensi tetap dengan jurisprudensi tidak tetap. Perbedaan keduanya itu ada pada karakternya masing-masing. Putusan jurisprudensi tetap lebih fokus untuk menemukan elemen yang sama dari putusan hakim terdahulu untuk memudahkan hakim terkemudian dalam memutuskan suatu masalah atau perkara. Sedangkan putusan landmark decision itu berfokus pada memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terbaru, di mana perkara tersebut belum mempunyai sumber hukum dalam proses perumusannya. Berikut adalah perbedaan antara jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap yang memuat karakter keduanya. Dalam jurisprudensi tetap, suatu putusan itu adalah berkekuatan hukum tetap, baik di level Mahkamah Agung tingkat 1 maupun tingkat 2, kemudian merupakan penemuan hukum baru, menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat, mencerminkan arah perkembangan hukum, secara konstan berulang-ulang diikuti oleh hakim lainnya, dan putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan untuk jurisprudensi tidak tetap, kriterianya adalah sebagai berikut: merupakan penemuan baru, penemuan hukum yang baru, menjawab masalah dinamika sosial, mencerminkan arah perkembangan hukum, namun putusan tersebut baru pertama kali diputuskan dan belum diikuti oleh hakim-hakim lainnya. Ini karakter yang membedakan antara kriteria jurisprudensi tetap dan kriteria jurisprudensi tidak tetap. Baik sahabat semuanya, kita sudah sampai di kesimpulan. Ada beberapa poin kesimpulan yang perlu kita cermati. Yang pertama, aliran legisme, Friedrich Bewegung dan Rechtsbinding memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang jurisprudensi. Kemudian yang kedua, terdapat dua asas yang berlaku dalam jurisprudensi di Indonesia, yaitu asas preseden dan asas bebas. Yang ketiga, berdasarkan perspektif Rechtsbinding, maka jurisprudensi menjadi sumber hukum yang penting di samping perundang-undangan. Dan yang keempat, terdapat 4 jenis jurisprudensi. Jurisprudensi tetap, jurisprudensi tidak tetap, jurisprudensi semi-yuridis, dan jurisprudensi administratif. Dan yang terakhir, setiap jenis jurisprudensi memiliki perbedaan karakternya masing-masing, sesuai dengan keempat jenis yang tadi. Itu saja yang ingin kita bagikan atau ingin kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibagikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Atas keterbatasannya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Insya Allah kita ketemu di video lanjutannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.